Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darajatul Mu'alimah. Saya Sarifatul Fadilah. Saya Akwila Fatimah. Dan saya Qurratul Ainiyah. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum uji makromolekul pada bahan makanan, Karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, kita simak videonya. Oke, pada kali ini saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat pada sampel makanan. Adapun sampel makanan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah nasi, terigu, dan mentega. Ada juga betadin. Oke, sebelumnya kita menambahkan air pada setiap sampel makanan yang akan kita gunakan untuk praktikum supaya warnanya terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita akan meneteskan betadin pada setiap sampel makanan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat setelah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru hingga ungu kehitaman. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat setelah ditetesi betadin tidak berubah warna. Perubahan warna terjadi karena adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi, pada sampel makanan tadi yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan terigu. Sedangkan mentega tidak mengandung karbohidrat. Oke, lanjut. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan uji coba kandungan protein yang terdapat pada setiap sampel makanan. Adapun sampel makanan yang kita gunakan yaitu putih telur, minyak, dan juga susu cair. Di sini kita juga membutuhkan larutan cuka dan juga air panas yang kita letakkan di dalam baskom. Selanjutnya kita masukkan setiap sampel ke dalam air panas. Lalu setiap sampel kita tetesi dengan larutan cuka. Diamkan selama beberapa saat. A few minutes later. Setelah kita diamkan selama beberapa saat, kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada sampel yang mengandung protein. Sampel yang mengandung protein akan mengalami koagulasi atau penggumpalan, sedangkan sampel yang tidak mengandung protein tidak akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Pertama, kita bisa melihat putih telur. Putih telur mengalami koagulasi atau penggumpalan. Selanjutnya adalah minyak. Minyak tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan. Yang terakhir adalah susu cair. Susu cair mengalami koagulasi atau penggumpalan. Kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung protein dapat diidentifikasi dengan menggunakan asam cuka serta direndam dalam air hangat. Bahan makanan yang mengandung protein akan terdapat gumpalan atau mengalami koagulasi. Semakin banyak gumpalan dan terlihat jelas pada bahan makanan, maka bahan makanan tersebut mengandung protein yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya, dari ketiga sampel yang mengandung protein adalah putih telur dan juga susu cair. Lanjut. Oke, kali ini saya akan melakukan uji kandungan lemak pada makanan. Oke, di sini saya menyiapkan 3 sampel makanan, pisang, susu cair, dan mentega. Dan di sini saya juga menyiapkan 3 lembar tisu sebagai media pengolesan sampel makanan. Jadi saya akan mengoleskan 3 sampel makanan ke setiap tisu.
A few moments later. Sampel makanan yang mengandung lemak akan menghasilkan tisu yang transparan dan tidak mudah robek. Sampel pisang setelah dioleskan pada tisu menjadikan tisu lebih mudah robek. Sampel susu menghasilkan tisu yang transparan dan mudah robek. Sedangkan sampel mentega setelah dioleskan pada tisu menjadikan tisu lebih transparan dan tidak mudah robek. Jadi, dari ketiga sampel tersebut yang mengandung lemak yaitu mentega. Bahan makanan yang mengandung lemak dapat diidentifikasi dengan menggunakan kertas buram. Jika kertas buram berubah warna menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Semakin transparan kertasnya, maka semakin tinggi kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi itu tadi percobaan kandungan lemak pada bahan makanan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi